Shalom, kasih Tuhan di tempat ini, bahkan yang menyaksikan siaran tunda pada channel GSKI Bukit Raya. Kita mengucap syukur, kita boleh ada di tempat ini bersama-sama. Memuji, memuliakan nama Tuhan, menghormati Allah Elohim Yahweh yang hidup. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih. Bapa, aku datang dalam hadirat-Mu. Aku datang menyembah Engkau, Allah Elohim Yahweh yang hidup. Aku butuh pemulihan-Mu Tuhan. Jamah setiap hatiku Tuhan, yang rindu akan Engkau. Urapi kami ya Bapa, dan kebenaran firman-Mu yang menuntun jalan-jalan hidup kami. Kami sadar keberadaan kami ini semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Layakkan aku menyembah Engkau pagi hari ini, menyenangkan hati-Mu Bapa, melalui pujian hormat kepada Engkau Allah Elohim. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Amin. Jikalau bukan Tuhan yang menolong hidupku, ku tak seperti sekarang ini. Jikalau bukan Tuhan yang menyelamatkanku, musuh telah membinasakanku. Hanya oleh kasih-Mu, berkat anugerah-Mu, aku ada sebagaimana ku ada. Elohim Yahweh, Allah Israel, Bapa di surga. Jikalau bukan Tuhan yang menolong hidupku,
ku tak seperti sekarang ini. Jikalau bukan Tuhan yang menyelamatkanku, musuh telah membinasakanku. Hanya oleh kasih-Mu, berkat anugerah-Mu, aku ada sebagaimana ku ada. Elohim Yahweh, Bapa Israel, Bapa di surga. Ku percaya Bapa, Engkau penolongku, selama-lamanya hanya Engkau perlindunganku. Kau yang ku andalkan, ku berserah penuh, berjalan bersama Tuhan, hatiku aman teduh. Jikalau bukan Tuhan yang menolong hidupku, mari bersama sampaikan. Jikalau bukan Tuhan yang menolong hidupku, ku tak seperti sekarang ini. Jikalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang menyelamatkanku, musuh telah membinasakanku. Hanya oleh kasih-Mu, berkat anugerah-Mu, aku ada sebagaimana ku ada. Elohim Yahweh, Allah Israel, Bapa di surga, percaya. Percaya, percaya Bapa, Engkau penolongku, selama-lamanya hanya Engkau. Berdiri,
Angkat saja, katakan dengan teduh di hadapan Tuhan. Ku percaya Bapa, Engkau penolongku Selama-lamanya Bapa, selama-lamanya. Hanya Engkau perlindunganku, Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan. ku berjalan Tuhan bersama Engkau. Ku berserah penuh, berjalan bersama Tuhan, jiwaku aman teduh. Sekali lagi katakan dengan iman, ku percaya Tuhan. Ku percaya Bapa, Ya Bapa, hanya Engkau Engkau penolongku Tuhan. penolongku, selama-lamanya. Hanya Engkau perlindunganku, Kau yang ku andalkan. Ku berserah Tuhan. Ku berserah penuh, berjalan bersama Tuhan, jiwaku aman. Ku percaya, percaya Bapa, yes Tuhan, Engkau penolongku. Haleluya. Selama-lamanya hanya Engkau perlindungan, Kau yang ku andalkan. Ku berserah penuh, berjalan bersama Tuhan, jiwaku aman teduh. Berjalan bersama Tuhan, jiwaku aman. Berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, jiwaku aman teduh. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Allah Elohim Yahweh yang hidup. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat bagimu Allah Elohim. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Allahku. Kami bersorak bagi Engkau Allah. Membelaku Elohim Yahweh. Layaklah Kau disembah, dipuji. Engkau kami hormati, kami mengasihi-Mu. Kami mencintai-Mu Tuhan. Engkau Allah pembelaku. Terima kasih bagimu Tuhan. Jikalau bukan Engkau Tuhan, jikalau bukan Engkau Tuhan menolong hidupku, siapakah aku ini? Dan ku tak berkata
Ku percaya Bapa, amin. Engkau penolongku selama-lamanya, hanya Engkau perlindunganku. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Amin. Ku berserah penuh, berjalan bersama Tuhan, jiwaku aman. Berjalan bersama-Mu Tuhan, berjalan bersama Tuhan, jiwaku aman. Berjalan bersama-Mu Tuhan, berjalan bersama Tuhan, jiwaku aman. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, Allah Elohim yang hidup. Amin. Haleluya. Kami bersuka di hadapan-Mu, di hadirat-Mu pagi hari ini. Amin. Silakan jabat tangan Bapak Ibu. Kita bersuka di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat pujian kita di hadapannya, senangkan hati Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat perteduhan, tempat kekuatan kita. Haleluya. Kami bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Jiwa kami bersyukur. Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat perteduhanku. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia, ku kan tetap percaya. Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat perteduhanku. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia, ku kan tetap percaya. Mari bersama katakan, sebab itu jiwa bersuka, dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan sendiri, amin, di sepanjang jalan-jalan hidup. Selamanya kau beserta di hari esok. Selamanya sampai di rumahmu. Sebab itu jiwa bersyukur yang bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikanmu di sepanjang jalan-jalan hidup. Selamanya kau beserta di hari esokku. Selamanya sampai di rumahmu. Mari lagi, lebih lagi katakan,
batu karang yang teguh. Amin. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat perteduhanku. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia. Kau akan datang berjuang, katakan. Sebab itu jiwa bersyukur dan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikan-Mu di sepanjang jalan-jalan hidup. Selamanya Kau beserta di hari esokku. Selamanya sampai di rumah. Coba Tuhan saja katakan. Sebab itu jiwa jangan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikan-Mu di sepanjang jalan-jalan hidupku. Selamanya Kau beserta di hari esokku. Selamanya sampai di rumahmu. Mari bersama katakan. Sebab itu jiwa bersyukur dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikan, amin, di sepanjang jalan-jalan hidup. Selamanya Kau beserta di hari esokku. Selamanya sampai di rumahmu. Selamanya sampai di rumahmu. Selamanya sampai di rumahmu. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan aku boleh datang Tuhan di hadirat-Mu. Pulihkan aku Tuhan di sisa-sisa hari hidupku. Itu kerinduanku ya Bapa. Haleluya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu.
Bapak Ibu untuk berdiri. Biarlah pujian ini menjadi doa dan permohonan kita di hadapan di sisa-sisa hari hidup kita. dalam sisa Terus mau Tuhan pulihkan. Naikkan pujian ini dengan tulus di hadapan Bapa, dengan jujur di hadapan Bapa. Ku selalu oleh kuasa firman Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Dengan segala kerinduan katakan, Engkau saja tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan dirimu dari dunia ini, semakin mudah kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikmu. Keindahan-Mu memunarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikmu. Keindahan-Mu memunarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Haleluya Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Engkaulah harta dalam kehidupan kami. Dan sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Yang memberi kami kesempatan pagi hari ini untuk kami datang bersama-sama saudara seiman kami. Bila kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya dan kebenaran-Mu lah yang sanggup, yang mampu mengubah setiap kehidupan kami, memulihkan kami, memperbaharui kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, berkati dan urapi setiap kami yang hadir pagi hari ini. Mereka juga yang boleh mendengar siaran tunda, Tuhan juga memberkati dan mengurapi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang berbicara bagi kami. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Karena kami butuh kebenaran menuntun langkah kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu hanya alat-Mu pagi hari ini. Engkau sendiri yang mengurapi setiap perkataan mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biar benar-benar isi hati Bapa yang disampaikan. Kuasai mulut bibir, perkataan semua Tuhan. Engkau yang menguasai saat ini dan mencengkrami kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga ketika benih ilahi itu ditaburkan, maka benih itu bisa bekerja atas kehidupan kami Tuhan. Bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami semua siap untuk mendengar kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Puji Tuhan. Kita boleh hadir pagi hari ini walaupun cuaca sangat-sangat tidak mendukung Bapak Ibu Saudara, enaknya tidur pagi hari ini ya.
Tapi puji Tuhan, saya juga pikir tadi, wah bisa nggak ada yang ibadah ini. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bisa hadir semua karena anugerah Tuhan. Orang yang benar-benar haus dan lapar, dia tidak peduli apapun yang akan terjadi di depannya, dia pasti akan mencari Tuhan. Amin. Kecuali kalau orang itu nggak punya haus dan lapar, pasti ada alasan. Hujan, Ibu Pendeta nggak bisa ibadah hari ini. Di sini lebat sekali Ibu Pendeta. Orang itu nggak punya rasa haus dan lapar. Tapi orang yang punya haus dan lapar pasti dia akan datang. Dia akan cari Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, kita tidak punya banyak kesempatan Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau umur sudah mendekat-mendekat. Sangat sedikit kesempatan kita. Dan juga kita anak muda, belum tentu kita punya kesempatan banyak. Kita nggak tahu waktu kita kapan akan berakhir. Tidak hanya dunia yang berakhir, tapi umur kita juga bisa berakhir Bapak Ibu Saudara, kapan saja. Kita nggak tahu. Saya bilang saya ada hari ini anugerah Tuhan. Saya bisa melayani hari ini anugerah Tuhan. Semua waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, dan itu sangat berharga dalam kehidupan saya. Coba kalau Tuhan kemarin-kemarin udah panggil gitu, dan keberadaan yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang belum mengenal kebenaran yang sesungguhnya, waduh mau jadi apa di sana? Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Ini sering kita dengar dan ini sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta di mana-mana. Bahkan anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu pun tahu ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka di Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 saja. Dengan perikop garam dunia dan terang dunia. Bapak Ibu boleh menyimaknya, saya akan membaca buat kita pelan-pelan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kita dituntut bukan hanya menjadi orang Kristen, percaya Kristus cukup. Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Siapa itu? Apakah Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang kamu, kita. Saya dan saudara adalah garam. Saya dan saudara adalah terang itu. Tapi kata firman Tuhan, jika garam itu menjadi tawar dan apakah ia diasinkan? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Apakah kekristenan kita hari ini hanya sebagai agamawi, atau kekristenan kita benar-benar menjadi garam, atau benar-benar menjadi terang itu? Ada banyak orang hari ini bilang aku orang Kristen sejak lahir. Tapi adakah dia sudah menjadi garam dan terang itu? Saya juga dari sejak kecil, dari sejak dalam kandungan ibu saya udah jadi Kristen. Tapi dulu saya tidak tahu kekristenan yang sesungguhnya, nggak tahu, hanya ikut-ikutan. Pergi ke gereja hanya ikut nebeng supaya orang lihat, oh dia ibadah pemuda, oh dia aktif ibadah pemuda. Karena memang kami dulu, walaupun orang tua saya, mama saya tuh nggak begitu amat tahu tentang kebenaran, tapi dia udah mengajarkan anak-anak sekolah minggu, anak-anak ibadah, dia sudah ajarkan dan terapkan. Rasanya saya dulu senang kalau sekolah minggu, karena mama saya kalau udah akhir tahun dia udah
siapin hadiah-hadiah, jadi semangat sekolah minggu, nggak tahu arti yang sesungguhnya. Inilah gambaran kekristenan kita, nggak tahu sesungguhnya kita menjadi orang Kristen itu apa tujuan kita menjadi orang Kristen, nggak tahu. Hanya sebagai agama, ke gereja hanya sebagai rutinitas, pelayanan hanya sebagai rutinitas, nggak tahu sesungguhnya apa makna dari semuanya gitu. Karena kita nggak hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana kita menjadi garam dikatakan. Kalau garam itu sudah tawar, dikatakan dia tidak akan dipakai lagi, akan diinjak. Saya pernah membaca sebuah buku, kalau garam di Israel itu dia ada di rawa-rawa dan masih kotor gitu. Tidak akan terpakai kalau masih kotor. Dia akan tercemar kepada yang lain. Nah, kehidupan kita seperti itu. Tuhan bilang kamu garam, tapi sesungguhnya kita tidak garam. Karena apa? Hidup kita masih kotor, hidup kita masih berbau-bau dosa, hidup kita masih tidak hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya, hidup kita masih campur aduk. Hari ini tobat, besok kumat gitu. Ini kekristenan kita. Hari ini ketika masuk gereja, waduh sungguh-sungguh dalam gereja, tapi ketika keluar udah mulai itu. Mulai hidup ngomongin orang, gosipin orang, perkataan-perkataan yang tidak pernah dijaga, tingkah laku yang tidak pernah dijaga, marah tetap marah, mementingkan diri tetap mementingkan diri sendiri, egois tetap egois. Nggak mungkin akan bisa menjadi garam, apalagi terang. Garam dulu deh. Ini. Jadi hari ke hari hidup kita sebenarnya kita harus memperbarui hidup kita. Hidup benar-benar takut akan Tuhan. Hidup orang yang takut akan Tuhan, dia meninggalkan segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak akan hidup lagi dengan perbuatan-perbuatan daging, tapi dia hidup dalam kehendak roh. Bapak Ibu Saudara, apa perbuatan daging, apa kehendak roh? Ada banyak orang Kristen tidak tahu. Coba tanya anak muda aja, hafal enggak buah-buah roh? Perbuatan daging. Ada banyak yang bukan hanya hafal, tapi berbuat. Anak sekolah minggu saya jujur, hafal semua, ditanya buah-buah roh. Anak sekolah minggu saya udah didik. Jadi kalau di tempat sekolah minggu saya benar-benar didik. Kamu tadi di rumah berbuat apa? Saya tanya satu-satu. Masih marah enggak sama mama? Masih ngomel, masih pingin sesuatu yang mencak-mencak dan mama. Oh, masih ada yang lapor, aku gini Kak, jujur mereka. Nah, kehidupan kita kalau masih seperti anak-anak yang hari ini, ya maklum anak-anak. Hari ini mereka boleh dengar, nanti lagi mereka ketika pingin keinginannya marah-marah lagi, ngamuk lagi. Nah, kalau kita masih seperti ini tidak bisa akan menjadi garam dikatakan. Hidup kita masih campur aduk. Masih hidup dengan dosa, masih hidup dengan keinginan daging kita. Kita masih mempertahankan ini nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kita harus keluar dari ini semua. Kalau Ibu Gembala kita bilang mati sebelum mati. Benar, ini benar-benar hal yang luar biasa. Sudah nggak punya keinginan daging lagi, mati keinginan daging. Tapi keinginan roh, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan yang dijalani, ini luar biasa. Ini orang yang boleh menjadi garam. Ini orang yang bisa menjadi terang itu. Karena benar-benar dia menjalankan kehendak Tuhan. Kehendak roh yang dia kerjakan. Tidak ada lagi kepentingan diri di dalamnya. Sama kami hamba Tuhan. Kalau kami melayani Tuhan ada kepentingan pribadi kami di dalamnya. Kami pingin terkenal, kami pingin disanjung, kami pingin dipuji. Kami bukan menjadi garam itu. Kami bukan menjadi terang itu, Bapak Ibu Saudara. Namanya juga hamba, kami jadi keset, babu, pelayan, budak. Tapi belum sampai di situ, ada banyak hamba-hamba Tuhan. Saya juga masih belum sampai titik itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau berusaha. Saya mau berjuang melawan keinginan saya, keegoan saya. Kita harus berjuang. Bukan hanya sudah nggak bisa, nggak mampu aku kayak mereka. Hanya mereka pendeta aja.
Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Masuk surga bukan hanya pendeta saja, semua kita. Karena Tuhan bilang aku datang bagi semua orang. Keselamatan itu bagi semua orang. Mereka pendeta yang harus melakukan, kami jemaat Tuhan tidak perlu. Penting kami masuk surga, enggak ada. Semua kita melakukan kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita harus melakukan kebenaran itu, hidup dalam kebenaran itu. Maka dikatakan Kristen. Kristus kecil. Kita adalah surat Kristus yang terbuka. Bagaimana kita bisa mengasinkan, menggarami orang lain kalau hidup kita aja nggak benar. Hidup kita masih campur aduk, saya katakan. Masih hidup dalam keinginan kita, keegoisan kita. Hidup dalam dosa. Kemarin saya diingatkan satu firman Tuhan. Di Yudas cuma hanya satu ya, pasal 1. Saya membaca, saya langsung kaget, Tuhan. Celakalah engkau kalau engkau mengikuti ini dan itu. Celakalah engkau kalau engkau hidup seperti Korah dan lain sebagainya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hidup yang masih hidup dalam dosa, hidup masih dengan keegoisan kita sendiri, tidak mau untuk membersihkan hari keseharian kita. Ketika kita diingat kita marah, ketika kita ditegur kita marah. Bahkan kadang kita juga bisa mendikte hidup orang. Gimana menjadi garam, kita mendikte hidup orang, kita sendiri nggak bisa didikte orang-orang lain. Benar nggak? Tuhan bilang jangan melihat balok di mata saudaramu, lihat balok di matamu sendiri. Keluarkan itu dulu, kita harus mengeluarkan apa yang menjadi penghalang kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Tadi malam ada banyak sekali Tuhan berbicara bagi kami Bapak Ibu Saudara. Saya juga sampai terkagum-kagum kayak gitu. Dan apa yang Tuhan nyatakan gitu. Bapak Ibu Saudara. Kami tidak ada waktu untuk luang. Kami terus menggali apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kami sebagai pelayan Tuhan. Supaya kami benar-benar menjadi terang itu. Supaya kami benar-benar menjadi garam itu. Apa yang harus dibersihkan dari hidup kami. Apa yang harus dikeluarkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini benar-benar sakit. Ketika harus dibersihkan itu sakit. Bapak Ibu Saudara, 2 hal ini garam dan terang ini. Sebenarnya 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah kesucian hidup, kemurnian hidup, kebenaran yang sesungguhnya harus kita ajarkan dalam hidup kita, yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, orang yang punya kesucian hidupnya, iman yang dalam kesucian yang luar biasa, orang itu bisa menjadi terang. Orang itu bisa menjadi garam. Kalau Pak Eras bilang mercusuar, terang. Mercusuar itu di mana ada mercusuar, di situ ada kehidupan. Itu ada tanda di mana itu ada nyala, ada terang. Berarti itu ada kehidupan Bapak Ibu Saudara. Coba kalau di tempat ini malam gelap begitu, menandakan tidak ada kehidupan di tempat ini. Sama dengan hidup kita. Kalau hidup kita gelap, tidak ada kehidupan, mati di dalamnya. Sama dengan hidup kita, kalau tidak bisa menjadi terang, mati di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita benar-benar harus berubah hidup kita. Memang di tempat ini Bapak Ibu Saudara kita diingatkan karena satu tujuan kita. Ayo kita pulang ke langit baru, bumi baru, tujuan kita. Bagaimana caranya? Hidup dalam kekudusan, tidak bercacat dan bercela, tidak beraib. Maka Filipi 2 ayat 15 mencatat, kamu harus menjadi terang di tengah angkatan yang bengkok hatinya ini. Tuhan ajarkan dan Tuhan perintahkan supaya benar-benar kita menjadi terang di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ini. Tuhan bilang, dan benar-benar hari-hari terakhir ini kita lihat Bapak Ibu Saudara, di mana-mana pertikaian, perselisihan, orang sudah tidak hidup dalam kasih lagi, orang-orang hidup tidak dalam kebenaran lagi. Tidak hanya berbicara kita di dalam gereja, di luar gereja, di dalam gereja pun sama.
Tidak ada kasih, tidak ada lagi kebenaran di dalamnya. Mau apa, jadi apa kita hari ini? Mau kemana hidup kita? Dua saja, neraka dan surga. Mau masuk neraka? Sudah rasanya panas sejak kemarin tuh, aduh pul, apalagi neraka. Ada harga yang kita bayar untuk menanggalkan dan mengeluarkan semua kehidupan kita yang tidak benar. Apa harga yang harus kita bayar? Pertama, kita harus rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Kunci segala sesuatu adalah kerendahan hati. Mau saja gitu. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu. Terang itu akan bersinar dalam kehidupan kita. Akan muncul dengan cara membersihkan diri, hidup tidak bercacat dan bercela. Kalau masih ada cacat dan bercela, ayo mari kita perbaiki. Mumpung ada kesempatan. Kalau sudah nggak ada kesempatan, nggak bisa lagi, Bapak Ibu Saudara, ngek kayak gitu. Kemarin ada saya nelpon, ada saudara yang meninggal. Baru aja aku ketemu, Karipka katanya. Baru aja aku ngobrol, tiba-tiba ngek, dipanggil Tuhan. Gak punya kesempatan mau gimana, kalau masih hidup dalam dosa mau gimana. Maka dari hari ini kesempatan yang kita punya ini kita pergunakan dengan sebaiknya. Jaga perkataan, jaga tingkah laku, tingkah laku kita benar-benar dijaga. Turunkan semuanya. Yang masih egois, yang masih punya kepentingan diri sendiri, ayo. Supaya benar-benar terang itu bersinar atas hidup kita. Supaya benar-benar hidup kita menjadi garam. Jangan egois lagi dengan diri kita sendiri. Ngapain juga aku harus jadi terang? Ngapain juga aku harus jadi garam? Bapak Ibu Saudara, itu buat hidupmu sampai kekal. Maka kemarin saya katakan saya membaca di Yudas. Yudas yang terakhir. Tuhan bilang, rampas mereka. Tunjukkan belas kasihan kepada mereka. Rampas mereka dari api neraka itu. Dengan cara bagaimana Tuhan? Dengan hidupmu dalam kesucian. Dalam hidupmu yang harus menjadi terang itu untuk merampas mereka. Bukan hanya kita berdoa, Tuhan selamatkan mereka. Kita tidak berbuat. Kita tidak berbuah, tidak ada hasilnya. Tapi kita dulu yang berbuah, kita dulu yang harus berbuat. Kita harus tunjukkan, maka orang akan mencari terang itu. Orang akan mencari garam itu karena orang butuh. Hari ini banyak orang butuh terang itu. Hari ini banyak orang butuh garam itu. Tapi saya katakan kemarin saya dapat, itu karena mereka gengsi, gak mau mengakui. Tapi suatu saat, ada waktu, pasti mereka akan mencari. Maka dari sekarang, kita harus memperbaiki hidup kita. Harus bertumbuh dalam kebenaran yang sesungguhnya. Gak ada kata main-main lagi hari ini ikut Tuhan. Hari ini masuk gereja, besok enggak. Enggak bisa lagi seperti itu. Ada juga yang masuk gereja tiap hari, tiap minggu tapi enggak bertumbuh, percuma juga. Ketika ditanya melongo aja. Enggak tahu apa-apa, percuma. Tapi harus berbuat, bertindak. Minta Tuhan beri aku kekuatan untuk mengubah hidupku supaya aku benar-benar berkenan kepada Tuhan. Saya belajar Bapak Ibu Saudara. Bukan karena saya bangga, bukan karena saya menyanjung Ibu Gembala kita. Karena saya udah mengikuti beliau. Kalau yang lainnya baru-baru aja. Kalau saya dari awal pertobatan saya udah hampir 25-an tahun. Separuh hidup saya ikut beliau. Separuh hidup saya ikut beliau. Saya mengenal Tuhan. Saya ikut beliau. Saya bilang, jauh perubahan itu terjadi dalam kehidupan beliau.
Bagaimana beliau yang awalnya dipretel Tuhan. Tapi hidup beliau, dia lakukan semuanya. Dari dulu dia lakukan semua buat Tuhan. Dia tidak peduli, dia rela tinggalkan keluarganya, semua buat Tuhan. Saya bilang, dulu juga saya sempat protes. Dalam hati saya, karena om saya pernah protes. Saya gak mau ikut Tuhan, dia bilang kayak gitu. Kenapa saya bilang? Ada om saya udah meninggal. Dia bilang seperti ini, apa orang Kristen dia bilang? Bencilah saudaramu supaya kamu layak menjadi muridku. Kalau kamu tidak membenci saudaramu, kamu tidak layak menjadi muridku, dia bilang kayak gitu. Apa itu? Nggak ada. Orang Kristen kok seperti itu, jahat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita salah menangkap kebenaran firman Tuhan, bukan seperti itu kita harus membenci mereka. Ini saya belum bertobat, saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Tapi sekarang saya belum mengerti, oh iya benar ya. Firman Tuhan itu iya dan amin. Ketika kita melakukannya, takut kehilangan nyawa, bahkan kehilangan nyawa itu benar. Dan yang beliau lakukan, saya bilang, waduh ini aku akui benar. Saya bilang, aku kalau masih belum sampai di titik itu, maka kenapa beliau dipakai Bapak Ibu Saudara. Saya dengar kalau dia menyampaikan sesuatu kayak hidup kayak gitu, ada sesuatu kayak gitu. Waduh ini kayak orang tuh gimana gitu, susah saya jabarkan. Kemarin ada beliau juga melayani orang, Bu kami belum pernah, Bugem dia bilang itu, Bupen kami nggak pernah dapat yang seperti itu. Saya ini udah dilayani pendeta-pendeta besar, tapi nggak ada yang seperti itu. Tapi saya baru dapat, dia katakan. Ini hidup yang seperti ini yang bisa mengubah orang, karena hidup berbuat, hidup melakukan, ini yang bisa mengubah orang. Kalau hidup hanya perkataan tidak bisa mengubah orang Bapak Ibu Saudara. Tapi hidup kita melakukan, hidup kita berbuat, hidup kita tinggal di dalam apa yang Tuhan inginkan, maka orang akan lihat, itu yang mengubah orang. Saya ini keras Bapak Ibu Saudara, benar. Beliau tahu kelemahan saya, beliau tahu Bapak Ibu Saudara. Sering menjadi perdebatan dan perselisihan adalah ketika saya memprotes, ketika saya tidak melakukan, tidak sesuai menurut saya. Itu kita salah Bapak Ibu Saudara. Kesombongan saya di situ, karena saya merasa, oh saya tahu kok kebenaran itu, saya tahu firmannya gitu. Jatuhnya saya di situ. Bapak Ibu Saudara, untung hari ini Tuhan bisa pakai. Karena dulu saya merasa saya lebih dari beliau, karena saya dipakai Tuhan, mujizat Bapak Ibu Saudara. Waduh Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Pernah saya melayani orang lumpuh total, udah ndak bisa, tinggal tengkorak, kulit pembalut tulang. Saya bilang, berdiri, makan. Tapi apakah hari ini karakter saya benar? Tidak, justru sombong terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena nggak mau belajar dan rendah hati ketika dididik. Nggak mau hidup menjadi teladan. Kristus menjadi teladan itu nggak ada. Penting sudah mujizat terjadi. Orang Kristen hari ini seperti itu. Cari Tuhan karena butuh mujizat. Nggak mau menjadi teladan Kristus itu apa? Yang Kristus lakukan itu apa? Sangkal diri pikul salib. Nggak ada Tuhan janjikan, kamu pasti kaya raya. Itu bonus yang Tuhan kasih. Tapi saya dulu bangga dengan pelayanan saya. Akhirnya, waduh Bapak Ibu Saudara, ngeri. Untung disadarkan, untung cepat bertobat. Kalau enggak, Tuhan bilang, enyang kau pembuat kejahatan. Dan ini ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami hal seperti ini, merasa punya mujizat, merasa punya kuasa, padahal itu punya siapa, tapi tidak mau hidup menjadi teladannya Kristus, sangkal diri pikul salib, tidak mau mengajarkan yang sesungguhnya orang Kristen itu hidupnya bagaimana. Nggak ada engkau ke gereja, engkau dijanjikan, hei suami istri engkau sudah dipulihkan, percaya saja. Kalau suami istri berantem terus tidak pernah berubah dan tidak mau mengalah, salah satu tidak mungkin akan terjadi mujizat. Mujizat itu kita sendiri bisa mengadakannya ketika kita mau berbuat dan bertindak melakukan kehendak Bapa. Yang
miskin supaya jadi kaya. Benar, Tuhan bilang aku rela miskin supaya kamu jadi kaya. Tapi bagaimana caranya kalau engkau tidur-tidur malas-malas? Bagaimana bisa? Tapi tidak Tuhan ajarkan seperti Tuhan bilang, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Kita cari mujizat dulu, cari berkat dulu, tidak mau mengubah karakter kita. Maka tidak bisa menjadi garam dan terang itu. Ada banyak orang Kristen hari ini dihina oleh karena perbuatan hidup tidak benar. Malu-maluin. Padahal Tuhan bilang kamu yang jadi garam itu, kamu yang menjadi terang itu. Tapi karena kita nggak mau mengubah hidup kita, mau tinggal di zona nyaman yang belum tentu membawa dia kepada surga, padahal membawa dia kepada maut, membawa dia kepada neraka, mau tinggal di dalamnya. Apa yang mengikat kita sehingga menghalang kita menjadi garam itu banyak, Bapak Ibu Saudara. Yang mengikat kita sehingga tidak bisa menyala terang itu dalam hidup kita, banyak dosa kita. Gimana orang akan menyaksikan sungguh dia orang Kristen yang dipakai Tuhan, sungguh terang itu ada pada dia? Nggak bisa, karena ini tadi nggak mau berubah hidupnya. Hidup dalam kesucian, kemurnian, kebenaran. Ini sungguh-sungguh benar-benar Bapak Ibu Saudara. Ini yang kita harus lakukan. Dan ini benar-benar sangkal diri, pikul salib. Hidup dalam kesucian itu menyangkal diri kita. Memikul salib kita dalam kemurnian, dalam kebenaran itu. Itu baru Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Kita harus berbuat dulu supaya orang akan melihat. Saya percaya kalau semua kita di tempat ini, bukan hanya Ibu Gembala yang melakukan, tapi kita semua melakukannya, maka kita lihat kalau hanya terang satu aja ini dinyalakan, nggak mungkin akan menerangi semua ruangan ini. Tapi kalau semua dinyalakan, kita akan lihat kehidupan itu akan datang. Orang akan datang mencari kehidupan itu. Tidak ada yang mustahil, tidak ada satupun kursi yang kosong ketika mercusuar itu ada, terang itu ada, hadir, garam itu ada. Orang akan datang. Amin. Kok nggak amin sih? Nggak pengen hidup jadi terang? Ini namanya orang masih egois, Bapak Ibu Saudara. Yang nggak mau jadi terang itu orang masih egois, yang nggak mau jadi garam itu masih egois, masih punya kepentingan diri sendiri. Ya, tapi kita tanggalkan. Saya percaya kita di tempat ini mau, bahkan sampai bersusah-susah, hujan-hujan datang. Saya lihat ibu terkasih tadi di depan sana, pakai jas hujan jalan, dengan sepatunya becek semuanya lumpur, dia cuci di depan. Saya bilang luar biasa. Artinya hari keseharian ya Bu mau diubahkan. Gak usah nuntut lagi yang lain. Hidup kita dulu. Teladan kita dulu. Kita lihat teladan kita Kristus. Rela. Dia tanggalkan semuanya. Dia tanggalkan kehormatan, kejayaan, kemuliaannya. Dia tanggalkan. Rela dia menderita, dihina. Kalau Yesaya mencatat, rupa pun tidak dilihat. Dia seperti taruk yang ditaruh, yang tidak dihargai. Tapi suatu saat, maka benar firman Tuhan katakan, setiap lutut bertelut, lidah mengaku, dia juru selamat itu. Awalnya dia mau matikan, dia mau menanggalkan semuanya. Nih, saya belajar Bapak Ibu Saudara. Saya belajar, maka saya bilang tadi,
Saya belajar dari ibu gembala kita di tempat ini. Belajar untuk diam ketika Tuhan proses hidup saya. Mami bilang diamkah, bersyukur. Saya juga ditegur Tuhan ketika kemarin saya mengalami hal yang saya memang fisik saya hampir-hampir rasanya jalan aja gak bisa. Lalu ketika saya berdoa saya dengan Tuhan gini, Tuhan ada apa? Apakah dengan seperti itu kamu tidak bergembira? Tuhan bilang, malu saya dengan Tuhan. Terus diteguhkan oleh ibu gembala. Ya bersuka cita, dia bilang apapun yang terjadi. Kamu lihat mami, kamu tahu pergumulan mami hari ini. Apapun yang terjadi bagaimana mami diperhadapkan. Gak ada keluar kata mengeluh, hanya bersyukur. Apa yang dikatakan dengan kebenaran firman Tuhan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan benar-benar beliau jalani. Maka kita hari ini, kita harus juga belajar. Mungkin kita tidak mendapat penghargaan dari manusia, dari siapapun. Tapi kita dapat penghormatan dari Tuhan. Kita dapat penghargaan yang daripada Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Hari ini mungkin orang tidak bisa melihat kebaikanmu. Tapi jangan pernah berhenti pada satu titik. Tetap engkau melakukan kebaikan. Tetap engkau mengubah hidupmu untuk menuju kebenaran yang sesungguhnya. Kau akan lihat Tuhan yang bersuka cita. Tuhan akan bangga dan tersenyum. Ini. Maka oleh sebab itu mulai hari ini hidup kita benar-benar harus turut dan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang dikehendak Tuhan. Hidup tidak bercacat dan bercela. Hidup benar-benar dalam kesucian iman yang benar-benar suci. Sungguh-sungguh suci imannya. Gimana iman yang sungguh-sungguh suci itu? Orang yang sungguh-sungguh suci imannya. Henok tuh terangkat ke surga. Ini gak mudah, memang gak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita mau, kita pasti bisa. Gak mudah karena daging ini sudah terbentuk dari sononya gitu. Kalau sudah terpola dari sononya susah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mau, pasti kita akan mampu. Minta kekuatan Tuhan. Benar Bapak Ibu Saudara. Kami ini mengalami hal-hal yang luar biasa itu. Tapi puji Tuhan kami bisa melewati. Karena beliau juga selalu mengingatkan kami, ayo hati-hati, berjaga-jaga. Apalagi kayak kemarin ya, beliau bilang apalagi bahan yang harus kita lakukan. Kita harus mengumpulkan bahan apa yang kita kerjakan ini. Bahan apa? Sama Bapak Ibu Saudara. Untuk menjadi garam yang bersih, garam yang bisa dipakai itu ada bahan-bahan yang harus dipakai. Untuk membersihkannya ada bahan-bahan yang harus dipakai. Untuk menjadi terang itu ada bahan-bahan yang harus dipakai. Untuk membersihkan, untuk menanggalkan semuanya. Kita harus kumpulkan. Saya juga kaget, waduh. Saya bilang Tuhan juga ngomong seperti itu. Diteguhkan dengan beliau. Apa dia bilang? Ayo kumpulkan bahan-bahan itu. Jangan malas, ini tantangan buat kita. Jangan jadi alasan karena pilihan kita hari ini aku mau jadi hamba Tuhan, aku mau jadi pendeta. Enggak ada alasan buat kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya rasa kok ini pilihan saya. Pilihan kita hari ini menentukan hidup kita untuk hari esok. Dulu pilihan saya mau jadi pendeta. Hari ini saya jalani ya memang seperti ini, terseok-seok tapi harus dilakukan. Jadi hamba Tuhan yang benar. Saya ingat ketika mama saya baru meninggal, sebelum meninggal, dia bilang seperti ini. Awalnya beliau tidak mau saya jadi pendeta. Karena beliau bilang, jadi pendeta itu miskin, nanti minta-minta. Enggak, saya bilang, mungkin ini panggilan saya. Karena dua saya, kakak saya satu di Jogja. Beliau ngomong seperti ini, yang sampai hari ini saya pegang. Kalau kamu jadi hamba Tuhan, kalau kamu jadi pendeta, kamu harus jadi sungguh-sungguh, jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan jadi hamba Tuhan yang palsu, dia bilang. Kok tahu gitu? Hari ini saya ingat pesan mama saya itu. Jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, apapun kamu benar-benar
harus sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan. Itu pilihanmu. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hamba Tuhan. Bukan jadi hamba Tuhannya, hamba hantu. Bukan jadi pendeta, pendeto gitu. Hidup tidak memuliakan nama Tuhan. Hidup melayani orang karena kepentingan. Akhirnya kalau saya ingat pesan mama saya, oh iya ya, gak berani mengeluh. Kadang saya, Tuhan capek deh jadi hamba Tuhan. Capek Tuhan. Iya, karena harus dituntut. Tapi kalau jadi hamba Tuhan biasa, benar kata mama saya. Kalau mau jadi hamba Tuhan yang biasa-biasa saja, hamba Tuhan yang cuma nama doang, gak apa-apa. Biasa aja. Tapi benar-benar supaya Tuhan mengenal kita. Hidup kita harus dipermak. Hidup kita harus diperbarui. Supaya benar-benar menjadi terang. Supaya benar-benar menjadi garam. Itu dia. Apakah itu tugas kami hamba Tuhan? Tidak semua kita. Kita harus melakukan apa menjadi kehendak Bapa. Itu kehendak Bapa apa? Hidup benar-benar tidak bercacat dan bercela, melakukan apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, nggak mudah, tapi ketika mau pasti bisa. Sering Ibu Gembala bilang jangan putus asa dan kecewa ketika kita tidak bisa gitu. Saya juga dulunya sempat kecewa, nggak mungkin saya bisa gitu. Dan keberadaan saya hari ini gitu. Gak mungkin. Saya ingin hidup bahagia. Saya ingin hidup seperti mereka. Saya bilang seperti itu. Punya cita-cita. Ternyata Bapak Ibu itu salah. Kami hamba Tuhan gak punya cita-cita. Biarkan keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami. Tuhan yang tuntun kami. Gak mungkin Tuhan biarkan kami mati kelaparan. Nggak mungkin sampai hari ini Tuhan pelihara hidup kami hamba Tuhan. Pernahkah kami meminta? Nggak ada. Pernahkah kami telepon jemaat kami habis beras? Nggak ada. Tapi ketika kami melakukan kehendak Bapa, kami hidup dalam kebenaran itu. Tidak pernah minta-minta. Justru lihat di tempat ini. Pendeta, gembala yang melakukannya. Memberkati kita. Tidak hanya memberkati dengan kebenaran, tapi memberkati secara banyak hal. Lihat tempat ini. Kemegahan tempat ini. Itu semua karena Tuhan. Karena berbuat, melakukan kehendak Bapa, apa yang dilakukan Ibu Gembala kita. Oh, dia menabur, saya ingat Bapak Ibu Saudara, ini kembali dulu ya bercerita. Dulu saya yang tukang jual emas beliau. Beliau banyak emas buat pelayanan. Ada KKR, ada pelayanan kita mau pergi, Kak jual dulu kan. Saya jual, saya bawa emas beliau. Dia punya sertifikat tanah. Saya yang bawa jual. Mobil semua beliau berikan buat pelayanan, bukan buat kepentingan pribadi beliau. Dulu kita nggak punya rumah. Kontrak rumah itu, lihat di Bikotin itu rumah kita, kiri kanan semua bau. Beliau punya harta untuk beli rumah. Berapa kali beliau beli rumah loh, dijual buat pelayanan. Saya ingat saya yang tawarin, sudah beli rumah bagus. Saya bilang, waduh Mi, kita harus buat gini gitu. Tuhan bilang jual. Beliau jual loh. Gak punya harta apa-apa. Tapi hari ini lihat. Pemakaian Tuhan. Pengurapan Tuhan. Ada banyak orang yang disadarkan hidup melalui kehidupan beliau. Ada banyak murid-murid yang didik oleh beliau.
Tapi ada juga murid-murid yang tidak tahu diri. Tapi beliau tidak lihat itu. Penting dia bilang, kamu melakukan kehendak Bapa, kamu hidup berkenan. Tidak peduli mau dihormati dan tidak dihormati. Beliau tidak menuntut itu. Itu mati sebelum mati. Kalau aku orang kasih tahu orang, aku kasih dia ini, lalu dia tidak menghargai dan menghormati aku, diinjak-injak, hina aku. Apa yang terjadi? Tapi beliau enggak. Ini hal yang luar biasa. Kristus jadi teladan hidupnya. Bukan saya bangga, ampuni saya Tuhan. Tapi ini satu hal untuk pengajaran, pelajaran buat kita. Orang yang sudah melakukan itu teladan buat kita. Supaya kita boleh melakukan, kita lihat hidupnya. Oh sungguh orang ini hidup benar. Sungguh orang ini cahaya ada dalam dia, terang itu ada dalam dia. Maka hari ini diberkati. Diberkati bukan secara jasmani Bapak Ibu Saudara, tapi rohaninya. Saya perhatikan nih orang bukan turun, tapi naik dan semakin naik. Itu kita belajar Bapak Ibu Saudara. Siapa kita? Sering ketika kami diutus, siapa kita? Pertama kami diutus waktu itu, diutus untuk Tugu Soekarno, terus beliau diutus ke Turki, terus dilanjut diutus kami lagi ke apa itu? Monas. Dan terakhir, bukan terakhir, ada lagi mungkin ya Pak Israel. Kami diutus ke Israel. Siapa kami Bapak Ibu Saudara? Saya tidak punya mimpi Bapak Ibu Saudara. Gak pernah mimpi. Tapi itu harga yang harus dibayar. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti karena ada teladan. Ada contoh buat kita hari ini. Maka ikuti contoh itu, ikuti teladan itu. Jangan pernah bersungut-sungut ikut Tuhan. Ketika engkau dituntut Tuhan sedikit, ketika Tuhan memproses engkau, jangan pernah bersungut-sungut. Jangan jadi alasan. Kadang kita memang gampang bikin alasan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak butuh alasan, tapi Tuhan butuh jawaban. Itu Tuhan, iya dan tidak. Kadang kita banyak alasan dengan Tuhan. Nanti dulu Tuhan, aku masih gini Tuhan. Tuhan masih hujan Tuhan. Tuhan aku masih agak pusing kepalaku Tuhan. Iya kan? Kenapa itu? Itu benar, kenyataan bukan bohong, ini benar. Saya katakan Tuhan tidak butuh alasan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bilang, saya nggak mungkin berdiri khotbah. Ini sakit. Tulang sungsum tulang saya sampai perut saya kram Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari saya dipakai penyangga tulang. Sakitnya minta ampun, nggak bisa tidur malam. Tuhan bilang ketika saya berdoa, saya bilang nih Tuhan, mau berangkat ke Israel, gimana keadaan ini Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kemarin kaki saya yang sakit, minta ampun. Hari ini Tuhan bilang, penyakit itu tidak membawa kematian bagi kamu. Bisakah saya bisa sembuh? Sebenarnya bisa, tapi Tuhan bilang itu tidak membawa kematian, tapi membawa kemuliaan. Bagi Tuhan saya katakan, ketika beliau bilang bersuka citakan, Tuhan bilang tidak akan kau bergembira dengan jawaban itu. Tuhan biasa Bapak Ibu Saudara. Di situ saya melihat masih bisa pakai hati, gak nyadar. Tuhan itu luar biasa. Proses Tuhan. Awal saya bilang Tuhan, akhirnya pagi kemarin ya sudah. Kalau memang harus mati, nggak apa-apa saya bilang gitu. Ya gitu Mami bilang, senyum. Kalau memang harus berakhir ya sudah. Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Jangan banyak jawaban, jangan banyak alasan. Ini satu jawaban. Aku melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Nggak peduli, maka benar yang dikatakan. Kalau engkau masih takut kehilangan nyawa itu, engkau akan kehilangan nyawa. Kau harus meninggalkan sanak saudaramu, itu benar Bapak Ibu Saudara. Nggak peduli keadaan, tapi kalau engkau mikir masih, aduh gimana lah. Nanti suamiku belum makan gimana ini? Atau anak-anakku gimana?
Gimana nih anu di sana habis, di sini habis, gimana ini? Itu kan alasan kita. 1000 alasan kita punya. Tapi satu jawaban Tuhan. Mau dan tidak. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo mari kita jadi terang itu. Jadi garam itu. Berubahlah. Firman Tuhan Roma 12. Berubahlah oleh pembaharuan budimu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Minta kekuatan dari Tuhan. Kalau kekuatan kita manusia, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak akan mampu. Tapi kalau kita minta kekuatan Tuhan, di situ Tuhan bekerja dan berkarya di hidup. Masa bilang alasan asal mau itu Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang akan membawa paksa kita keluar. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Gak apa-apa. Nanti kita akan menikmati apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Maka hari ini seberapa kita yang hadir, ayo berubah. Jangan seperti Doraemon. Berubah, tapi gak benar-benar berubah hidup kita. Berubah pola pikir kita. Pola pandang kita harus benar-benar berubah semuanya. Tanggalkan semua dosa kita. Tanggalkan semua perbuatan daging kita. Mari kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kesucian iman kita. Hidup dalam kemurnian yang Tuhan berikan atas hidup kita. Hidup dalam kebenaran itu. Kemurnian itu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Dulu awal cinta Tuhan tuh murni, gak peduli apa-apa. Mau makan gak, saya ingat saya ikut Tuhan dulu. Murni Bapak Ibu Saudara. Murni saya ikut Tuhan dulu, gak peduli. Dimarahin papa mama saya, diusir juga gak peduli. Saya pergi secari Tuhan. Gak peduli. Besok harus ada tunggakan yang harus dibayar. Gak peduli saya. Cari Tuhan murni. Tapi sekarang walau-walam, tapi enggak, saya mau. Enggak peduli saya sekarang. Mau apa enggak peduli. Hanya minta kekuatan. Tuhan beri saya kekuatan. Maka tiap malam saya terus bergumul. Ketika orang mulai tidur, saya mulai menanamkan ketaatan saya dan Tuhan. Saya mulai bergumul dengan Tuhan. Ini hidup saya Bapak Ibu Saudara. Saya tidak pernah memusingkan hidup saya hari ini. Saya tidak pernah berdoa, Tuhan berkati aku Tuhan. Beri aku ini, tidak pernah Bapak Ibu Saudara. Saya hanya berdoa, Tuhan bagaimana keadaan mereka. Bagaimana keadaan ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Itu yang Tuhan taruh buat saya. Tuhan ajarkan supaya saya taat kembali dengan Tuhan. Supaya benar-benar hati saya murni lagi mengasihi pekerjaan pelayanan Tuhan. Bukan karena ada embel-embel di baliknya. Ada udang di balik batu. Di balik rempeye ya. Jangan Bapak Ibu Saudara, murni hatimu. Jangan dilapisi dengan hal-hal dunia ini. Jangan. Jangan dibungkusi imanmu dengan hal-hal dunia ini. Jangan. Tapi karena benar-benar karena engkau mengasihi Tuhan. Saya percaya kita datang pagi hari ini karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Tidak peduli cuacanya dingin. Tidak peduli hujan lebat. Saya kaget juga Ibu Marisa juga ada bawa anak kecil. Kak hujan lebat. Tunggu berhenti sebentar dek. Saya bilang gitu. Di sini juga lebat. Gak apa-apa. Penting hatimu mau cari Tuhan. Hatimu merindukan Tuhan. Hatimu haus dan lapar dengan Tuhan. Akhirnya dia datang. Ada banyak yang gak datang oleh hujan. Gimana aku naik motor? Aku gak punya apa-apa. Saya bilang jangan buang alasan itu. Buang semua. Aku sakit, buang itu semua. Supaya kita benar-benar menjadi mercusuar tadi. Supaya orang kan melihat. Ada kehidupan dalam hidup kita. Ada garam dalam hidup kita. Ada terang dalam hidup kita. Berbicara tentang kehidupan. Hidup dalam hidup kita. Orang akan lihat. Kristus hidup. Kristus bernyala. Belajar. Kita sama. Ini yang dapat saya bagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita merendahkan diri kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada sesuatu hal yang menghalangi kita tanggalkan hari ini.
yang menghalangi kita bisa menjadi garam dan terang itu. Kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Makasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami. Beri kami kekuatan untuk kami boleh melakukan apa menjadi kehendak Bapa atas kehidupan kami. Mulai saat ini Tuhan, bersihkan kami Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bersihkan kami, layakkan kami Tuhan. Lepaskan kami dari ikatan-ikatan yang mengikat kami sehingga kami tidak bisa menjadi terang itu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Engkau menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau melawat kami Tuhan. Lawat dan jamah kami Tuhan. Perbarui kami saat ini Tuhan. Jadikan hidup kami terang dan garam itu Tuhan. Sehingga hidup kami benar-benar menjadi berkat bagi sesama kami. Hidup kami bermakna bagi orang lain Tuhan. Ini kerinduan kami. Kami rindu hidup yang bermakna bagi sesama kami Tuhan. Hidup kami yang boleh menyelamatkan orang yang masih dalam kegelapan Tuhan. Hidup kami boleh menyelamatkan mereka yang masih dalam api neraka itu Tuhan. Perbaharui kami dan pulihkan keadaan kami. Pakai kami menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara, pulihkan aku. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Supaya hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita Bapak Ibu Saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa Elohim Yahweh. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita angkat pujian ini sebagai doa kita lebih lagi, sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Haleluya Tuhan. Maka Kau Yesus lebih dari. Kita angkat pujian ini sungguh-sungguh dari hati kita dan mau melakukannya. Bahwa kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Hanya menginginkan Tuhan saja di sisa-sisa hidup kita. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu. Kau memberkati setiap jemaat-Mu dan kami semuanya. Segala pujian hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kami tinggikan. Haleluya. Amin.